Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Meskipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, Ibu harap kalian semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Salam literasi, salam bahasa Indonesia. Sedikit pantun dari ibu. Pergi ke pasar membeli buah. Jangan lupa taruh di meja. Perkenalkan, nama ibu Siti Nuraisyah yang akan memaparkan pembelajaran bahasa Indonesia. Anak didik ibu, ada yang tahu tidak? Kenapa ada gambar, majalah, koran, dan ada tulisan, artikel, jurnal, dan esai. Kira-kira materi pembelajaran hari ini tentang teks apa ya? Nah, anak-anak ibu sekalian, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi bab 3, yaitu teks eksposisi bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Materi teks eksposisi. Yang pertama, Ibu akan membahas pengertian teks eksposisi. Yang kedua, ciri-ciri teks eksposisi. Yang ketiga, unsur teks eksposisi. Yang keempat, struktur teks eksposisi. Yang kelima, contoh struktur teks eksposisi. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Baik, pengertian teks eksposisi yaitu teks yang berisi pemaparan suatu hal yang berdasarkan pernyataan penulis yang disertai alasan atau berupa argumentasi si penulis, disertai dengan bukti nyata berupa fakta. Tujuan teks eksposisi bertujuan untuk menjelaskan, memaparkan, meyakinkan, dan mengajak pembaca tanpa maksud mempengaruhi si pembaca. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa saja ciri-ciri dalam teks eksposisi? Baiklah, akan Ibu bahas mengenai ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, berusaha menjelaskan sesuatu yang bersifat objektif. Objektif di sini menggambarkan mengenai keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang kedua, gaya tulisan bersifat informatif, bersifat menerangkan atau memberikan info. Yang ketiga, teks memuat fakta dipakai sebagai alat kontribusi, yaitu memberikan masukan. Yang keempat, terakhir, yaitu teks memuat fakta dipakai sebagai alat untuk mengkonkretkan informasi. Unsur-unsur teks eksposisi mengandung dua unsur, yaitu yang pertama, gagasan. Gagasan merupakan ide atau pendapat opini. Yang kedua, adanya fakta pendukung gagasan, merupakan kenyataan atau keadaan peristiwa yang merupakan pernyataan sesuatu yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Materi selanjutnya,
yaitu struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, adanya tesis. Tesis berupa penanganan isu, permasalahan, ataupun pandangan penulis secara umum baru berupa opini. Yang kedua, yaitu rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasi ini berupa sejumlah pendapat, fakta, serta data-data penulis secara fakta. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan bagian penutup, simpulan, dan rangkaian dari teks eksposisi berupa perumusan kembali secara ringkas. Berikut ini contoh struktur teks eksposisi yang pertama, berupa tesis. Kalian bisa melihat gambarnya dan kalian bisa memahaminya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja ciri-ciri dalam teks eksposisi? Yang terakhir, contoh struktur teks eksposisi yang ketiga, berupa penegasan ulang atau penegasan kembali. Kalian bisa lihat gambarnya dan kalian bisa memahaminya. Materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Yang kelima, atau yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif. Dari kelima kaidah kebahasan tersebut, Ibu akan membahas satu persatu. Kaidah kebahasan dalam teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis berupa topik. Contohnya, topik kehutanan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut biasanya yaitu penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Kaidah kebahasan dalam teks eksposisi 2. Menggunakan kata-kata kausalitas. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan selain itu. Dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis, keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasan dalam teks eksposisi 3. Menggunakan kata kerja mental. Misalnya, seperti yang diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Kaidah kebahasan dalam teks eksposisi 4. Menggunakan kata-kata perujukan. Misalnya, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Kaidah kebahasan dalam teks eksposisi 5 atau yang terakhir. Menggunakan kata-kata persuasif. Misalnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif. Apa sih denotatif? Yakni kata-kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna.
eksposisi. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik serta dapat bermanfaat bagi kalian semua yang sedang belajar dari rumah. Tetap semangat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian. Sedikit pesan dari Ibu. Ubah alur ceritanya. Jangan hanya jadi figuran. Ubah keadaanmu dan tentukan takdirmu sendiri. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam bahasa Indonesia.